Faza duduk di kursi roda di salah satu meja. Punggungnya patah. Dokter memberi vonis mengesewakan lumpuk dari pinggang ke bawah. Saat itu, seorang gadis kecil berusia tak lebih dari 1 tahun dengan gaun sederhana namun bersih mendekati mejanya. Ia tidak tampak seperti pensemis. Ia menatap langsung padanya dan menunjuk piringnya. Berikan aku sisa makanan itu dan aku akan mengajarimu bezalan. Faza tertegun kaget. Ini pertama kalinya ia mendengar sesuatu seperti itu. Selama 1 bulan terakhir, ia telah ditawari segala hal, mulai dari dukun kampung hingga metode medis paling inovatif, tetapi menukar sisa makanan demi kesempatan untuk berjalan adalah lelucon paling absurd yang pernah ia dengar sepanjang hidupnya. 1 bulan lalu, Faza, pemilik sebuah konglomerat teknologi berada di puncak karirnya, menandatangani kesepakatan bernilai triliunan rupiah dan namanya selalu terpampang di sampul majalah. Ia yakin wang dan koneksi bisa menyelesaikan masalah apapun, namun semua berubah seketika. Kecelakaan pesawat yang ia selamatkan secara ajaib meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Ia menghabiskan miliaran di klinik terbaik dunia, mengundang ahli bedah saraf dan spesialis rehabilitasi paling terkenal. Namun semua sia-sia. Faza tertawa. Tawanya kering dan tanpa kegembiraan. Merogoh jasnya, menarik segepok wang kertas dari saku dalam, menghitung beberapa lembar dengan aku, lalu meletakkannya di meja. Ambil ini dan pergi. Aku tidak lapar. Tapi gadis itu tidak bergerak. Ia memandang uang itu seolah sesuatu yang asing dan tak ada hubungannya dengannya. Aku tidak meminta uang, ulangnya dengan suara pelan, tapi jelas aku meminta sisa makanan. Sebagai gantinya, aku akan mengajarimu berjalan. Kata-katanya begitu serius hingga Faza berhenti tertawa. Senyum lenyap dari wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia menatap gadis itu bukan sebagai objek kasihan atau hiburan, melainkan sebagai seorang manusia. Matanya berwarna seperti langit musim gugur dalam dan dipenuhi sesuatu yang tak bisa dipahami oleh Faza. Itu bukan kepolosan, melainkan keyakinan mutlak pada ucapannya. Di meja sebelah duduk 2 pria yang menyaksikan adegan ini. Mereka adalah Arif, asisten pribadi Faza, dan Fari, pengawal pribadinya. Akan saya usir, bos, bisik Arif. Melangkah mendekat di mengganggumu. Tidak perlu, jawab Faza tiba-tiba dengan tajam. Tetap di tempatmu. Ya, tidak mengerti mengapa, tetapi gadis kecil yang baru saja masuk ke hidupnya ini menarik perhatiannya dengan cara yang tak mampu dilakukan siapapun dalam 1 bulan terakhir. Hening pun tercipta. Hanya suara dedaunan bergemerisik dan bising jauh dari kota yang terdengar. Faza dan Aisyah saling menatap. Dalam keheningan itu, sesuatu yang penting sedang terjadi. Detik terasa seperti minit. Faza meneliti wajahnya, berusaha menemukan tanda-tanda kebohongan, namun tak menemukan apapun kecuali ketenangan dan keseriusan tanpa emosi.
Ia teringat semua tawaran gila yang pernah ia terima. Tapi ini yang paling aneh. Namun ada sesuatu matanya yang meyakinkannya bahwa ini bukan sekadar fantasi anak-anak. 2 minit berlalu, waktu itu cukup bagi Fajar untuk mengambil keputusan paling aneh dalam hidupnya. Ia menarik napas dalam-dalam seolah hendak melompat dari ketinggian lalu menghembuskannya keras. Baiklah, katanya, itu milikmu sekarang. Tunjukkan apa yang bisa kau lakukan. Tak ada kemenangan atau kegembiraan di wajah Aisyah. Ia hanya mengangguk Fajar, melambaikan tangan menunjuk ke piring. Dan Aisyah dengan hati-hati mendekati meja, mengambil piring lalu merah sisa makanan ke dalam kantong yang telah ia siapkan. Sementara itu, Faza melirik Arif yang menatapnya dengan bingung. Arif, kata Faza. Suaranya terdengar luar biasa tenang. Batalkan semua pertemuan besok dan bersiaplah untuk meninjau ulang seluruh jadual kita. Tapi, bos, Arif mulai mencoba membantah. Aku bilang dari awal, ulang Faza dengan tenang. Aku rasa aku akan memulai pelajaran pertamaku dalam hidup baru. Arif berdiri terpaku, mulutnya sedikit terbuka karena terkejut. Selama 10 tahun terakhir, ia selalu berada di sisi Faza, menyaksikannya dalam segala situasi, mulai dari negosiasi di mana nasib konglomerat teknologi diputuskan, pesta mewah di mana adalah razanya, hingga momen keputusasaan total setelah kecelakaan. Tapi ia belum pernah melihat sesuatu seperti ini. Faza yang menutup diri dari seluruh dunia tiba-tiba setuju dengan tipu daya paling absurd yang bisa dibayangkan. Dan bukan hanya setuju, ia bahkan membatalkan semua urusannya. Arif tahu ini bukan lelukon. Ada baza dalam suara Faza yang sudah lama tidak ia dengar. Ia selalu berbicara dengan intonasi seperti itu ketika membuat keputusan final yang tidak bisa ditawar. Sementara itu, Aisyah sudah selesai. Ia dengan hati-hati mengikat kantong berisi sisa makanan dan menggenggamnya tangannya. Ayo pergi, katanya. Ke mana? Tanya Fajar. Suaranya kembali tajam. Ke tempat di mana kita tidak akan diganggu. Jawabnya, kita perlu ke rumahmu. Aku tidak akan pergi ke rumah besar di Pondok Indah, Jakarta Selatan itu. Arif hendak berbicara, tetapi Faza mengangkat tangan memotongnya. Farid, panggilnya. Bantu aku dan tunggu pintu masuk. Arif, kau tetap di sini. Tapi Arif mencoba membantah lagi. Aku bilang kau tetap di sini. Aku tidak ingin kau ikut campur. Ini urusanku. Faza menatapnya dengan tekad begitu kuat hingga Arif mundur. Farid tinggi pendiam dengan wajah sekeras pahatan batu mendekati kursi. Ia tidak bertanya apapun, hanya membantu Fajar keluar dari kursi roda dan masuk ke mobil. Lalu ia melipat kursi itu dan menaruhnya di bagasi. Aisyah duduk di kursi belakang, memeluk kantong sisa makanan di pangkuannya. Mereka berangkat di perjalanan. Faza duduk diam, tak melepaskan pandangannya dari kakak spion di mana ia melihat Aisyah. Tidak bisa memahami apa yang membuatnya melakukan semua ini.
itu tidak rasional. Namun pada saat yang sama, ini adalah pertama kalinya dalam berbulan-bulan ia merasakan sedikit harapan, sedikit rasa ingin tahu. Setengah jam kemudian mereka tiba di rumah Bisa di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Fahri membantunya turun dari mobil lalu kembali membuka lipatan kursi. Faza masuk ke halaman dengan kursinya dan Aisyah mengikutinya. Berjalan dengan tenang tanpa menunjukkan rasa kagum sedikit pun melihat kemegahan rumah itu. Rumah bergaya klasik dengan pilar dan jendela besar. Taman terawat sempurna. Semua menunjukkan kekayaan dan kekuasaan. Namun Aisyah berjalan begitu saja, sekan itu hanyalah rumah biasa. Kau bilang tidak ada yang akan mengganggu kita, kata Aisyah. Aku butuh tempat untuk bekerja. Kita ada di rumahku, jawab Faza. Aku tinggal sendiri. Hanya ada pembantu. Aisyah berhenti di pintu utama, menatap Faza, lalu melihat kantong di tangannya. Berikan dulu apa yang kau janjikan, katanya. Faza mengangguk ke arah pintu tanpa bicara. Bawa ke dapur, katanya. Nanti mereka yang ambil. Tidak, jawab Aisyah. Kau harus memberikannya sendiri. Faza mengerutkan kening, merasakan kembali rasa kesal biasanya. Apa omong kosong ini? Tanya. Aku sudah memberikannya padamu. Ambil saja. Aku bilang kau harus memberikannya langsung padaku. Ulang Aisyah. Itu bagian dari perjanjian. Kau memberi, aku menerima. Itu hukum. Fasha terdiam. Sejenak meneliti wajahnya. Akhirnya ia mengangguk baiklah. Membungkuk mengambil kantong sisa makanan yang diletakkan Aisyah di samping kursi lalu menyerahkannya padanya. Gadis itu menerimanya dengan kedua tangan seolah itu benda berharga. Kemudian ia berbalik dan berjalan menuju pintu belakang yang mengarah ke dapur. Fahri, kata Fajar dia. Pastikan dia tidak berbicara dengan siapapun dan kantong makanan itu tidak disentuh. Aku ingin dia sendiri yang menanganinya. Fahri mengikuti gadis itu dengan diam. Fajar ditinggalkan sendirian di tengah halaman rumahnya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia tidak merasa tak berdaya, hanya merasa aneh. Ia harus tahu apa sebenarnya pelajaran ini. Menunggu. Setelah 5 minit, Aisyah kembali. Tangannya kosong. Lalu apa? Sekarang, tanya Fajar. Sekarang kau berikan aku buku catatan dan pensil. Jawabnya, kenapa? Karena itu langkah berikutnya. Itu hukum. Fajar menggeleng. Ia tidak mengerti apapun, tapi memutuskan mengikuti permainannya. Ia masuk rumah, menuju kantornya dan menemukan sebuah buku catatan serta pena di sana. Aisyah duduk di lantai, meluruskan punggung, meletakkan buku di pangkuannya. Ia mulai menggambar sesuatu. Faza memperhatikannya. Kantor itu dipenuhi teknologi terbaru, komputer proyektor, holografik, layar interaktif, tetapi Aisyah hanya menggunakan pensil dan keket tas. Sekan itu satu-satunya cara yang benar. Ia menggambar simbol-simbol aneh, diagram, garis-garis. 15 menit
Kemudian ia berdiri dan menyerahkan buku itu kepadanya. Ada sesuatu di kertas yang tidak bisa dipahami Fajar. Itu bukan kata, bukan rumus, melainkan tanda-tanda aneh yang menyatu menjadi sebuah pola di tengah tepat di pusat, tergambar sebuah bentuk menyerupai jaring. Apa ini? Tanya Fajar itu. Rencana. Jawab Aisyah. Begitulah aku akan bekerja dan ini adalah pelajaran. Pertamamu pelajaran. Kau akan duduk di sini. Ia menunjuk kursi dan melihat. Jangan bergerak, jangan lakukan apapun. Hanya tetap gambar ini. Jangan alihkan pandanganmu. Jangan bicara. Hanya lihat, aku akan kembali dalam 1 jam. Aisyah berbalik dan keluar dari kantor. Fajar terpaku. Apa ini? Trik psikologis, hipnosis, siap memakai trik apapun. Tapi ini terlalu absurd. Ia menatap gambar itu. Hanya sekumpulan garis dan simbol. Tidak melihat makna apapun. Ia ingin membuang buku itu. Tetapi ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu di mata gadis itu keyakinannya. Ia merasa jika tidak mengikuti apa yang dikatakan, ia tidak akan tahu apa yang terjadi selanjutnya. Rasa ingin tahunya lebih kuat daripada sinismenya. Ia hanya duduk dan menatap gambar itu. Sekan hidupnya bergantung padanya. 1 jam. Dalam 1 jam itu, Fajar mengalami berbagai emosi. Awalnya, ia marah. Marah pada dirinya sendiri, pada gadis itu, pada seluruh situasi. Ia adalah Fajar dan kini ia dipaksa duduk menatap koretan. Berarti seolah dirinya tak lebih dari boneka. Lalu ia merasa malu membayangkan apa jadinya jika ada yang tahu. Tapi kemudian ia sadar ia tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Ia sudah di titik terendah. Tubuhnya tak berguna. Hidupnya terasa hampa. Mungkin justru absurditas inilah yang bisa menyelamatkannya. Gambarnya tidak berubah. Tapi tanpa sadar Fajar mulai melihat sesuatu di dalamnya. Mulai menyadari pola berulang. Garis-garis yang bergerak dari pusat ke pinggiran. Ia berkonsentrasi lalu tiba-tiba merasa sesuatu berubah di kepalanya. Ia tidak bisa menjelaskan apa tepatnya. Rasanya seperti terbangun. Mulai melihat gambar itu bukan sekadar gambar, melainkan sebuah rencana. Rencana yang mungkin kunci bagi sesuatu yang penting. Ia merasakan kesadarannya meluas bahwa ia mulai melihat lebih banyak daripada sebelumnya. Tepat 1 jam, kemudian pintu kantor terbuka. Aisyah berdiri di ambang pintu. Ia menatapnya tanpa bertanya. Jadi tanyanya, apakah kau melihat apa yang seharusnya kau lihat? Fajar mengangguk. Apa yang kau rasakan? Kata Aisyah, apa yang ada di dalam dirimu, itulah permulaan. Itulah pelajaran pertama. Kau seharusnya melihat bahwa segalanya punya rencana, segalanya punya sistem. Dan jika kau tidak mengikutinya, kau tidak akan mencapai apapun. Ia berjalan mendekat, mengambil buku itu. Sekarang kau tahu, katanya pelajaran kedua besok dan tidak.
akan semudah ini. Aisyah berbalik dan berjalan menuju pintu. Fasha ingin menghentikannya, ingin bertanya apa artinya semua ini, apa yang akan ia lakukan selanjutnya, tetapi ia tidak sempat. Gadis itu sudah pergi. Faza ditinggalkan sendirian di kantornya di atas kursinya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa putus asa, melainkan hidup pikiran berdesakan di kepalanya, tetapi ia tidak bisa merumuskannya. Ia hanya tahu bahwa gadis kecil yang mengambil sisa makanan itu baru saja menunjukkan jalan kepadanya dan ia siap mengikutinya. Pagi hari Faza dimulai dengan perasaan yang tidak biasa. Saat ia bangun, ia tidak memanggil pembantu atau memeriksa email di tabletnya. Sebaliknya, ia berjalan ke jendela dan menarik tirai membiarkan cahaya masuk untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama, ia tidak memandang dunia sebagai panggung tempat ia tak lagi bisa ikut serta. Ia memandangnya sebagai kehormatan menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum ia pahami. Kata-kata Aisyah gambarnya, semua itu menghantuinya. Segalanya punya sistem. Kalimat itu melekat di kepalanya. Ia memang orang sistem, tapi sistemnya berkaitan dengan keuangan, logistik, dan teknologi. Sistem ini berbeda. Tepat pukul 10 pagi seperti yang dijanjikan, Arif tiba di rumah besar di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Wajahnya tampak gelisah dan tegang. "Bos, ada apa ini?" tanyanya saat masuk kantor. "Aku sudah batalkan semua pertemuanmu, tapi apa yang harus kukatakan pada Dewan Direksi? Mereka khawatir. Katakan pada mereka, aku punya proyek penting yang butuh seluruh perhatianku." Jawab Fasha dengan tenang. "Apa itu proyek?" Gadis itu? Arif tidak bisa menyembunyikan ketidakpercayaannya. "Ya Arif, itu tentang gadis itu dan aku. Tidak ingin kau ikut campur. Lakukan saja apa yang kukatakan dan pastikan tidak ada yang masuk ke sini." "Fari, kau di sana." Dari sudut tempat ia biasa berdiri, Fari keluar. "Siapa?" jawabnya. "Kau tetap bersamaku, Arif. Kau bebas." Begitu Arif pergi berumah, berbunyi. Fari berjalan membuka pintu. Aisyah berdiri di ambang. Ia tampak sama seperti kemarin, tenang, yakin sikin ia datang ke pertemuan biasa. Ia masuk ke kantor dan berhenti menatap Faza. "Kau siap?" tanya. "Ya," jawab Faza. "Apa yang akan kita lakukan?" "Kau siap dengan apa yang kau janjikan?" "Aku sudah bilang, pelajaran kedua tidak akan mudah." "Aku siap." Aisyah tidak menjawab. Ia justru menoleh ke Fari. "Angkat dia," katanya. "Turunkan dia dari kursi." Faza terperangkap. Ia sudah siap untuk segalanya, tapi tidak untuk ini. Sejak kecelakaan, ia hampir tidak pernah meninggalkan kursi roda. Setiap gerakan tanpa kursi itu membuatnya ketakutan dan kesakitan. "Apa?" katanya. "Aku tidak bisa." "Bisa," jawab Aisyah dengan tenang.
hukum kau harus menyingkirkan semua yang menghalangi kemajuan kursi. Itu adalah hal pertama yang menghalangi. Fahri menunggu ia tidak menatap Fazania terah ke samping. Ia menunggu perintah. Fasha menatap Aisyah, tidak ada rasa kasihan atau kerawanzi. Matanya hanya teguk, tidak meminta menuntut Fahri. Kata Faza, turunkan aku. Fahri mendekat. Ia meraih bahu dengan satu tangan dan kaki dengan tangan lainnya. Faza merasakan tubuhnya kehilangan tumpuan. Itu sensasi paling tidak menyenangkan dalam berbulan-bulan. Ia tergantung di udara dan ia merasa tulang punggungnya akan hancur. Fahri menurunkannya ke lantai di atas kapet. Empuk, Faza terbaring tengkurap. Tubuhnya tak bisa bergerak. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak merasakan kakinya, tapi otot-ototnya menegang karena ketakutan. Sekarang kata Aisyah merangkak. Aku tidak bisa, kata Faza. Tubuhku tidak menuruti. Tubuhmu adalah bagian dari sebuah sistem dan agar bisa bekerja, ia harus diaktifkan. Merangkaklah, aku bilang merangkak. Suaranya lebih keras daripada sebelumnya. Itu sebuah perintah. Fajar mengangkat kepalanya dan menatap Aisyah. Bagaimana aku akan melakukannya? Jangan tanya caranya. Lakukan saja. Tubuhmu tahu bagaimana merangkak. Hanya lupa. Ototmu lupa. Tapi bisa dibuat mengingat lagi. Pikirkan bahwa kau ingin merangkak. Pikirkan bahwa kau harus merangkak. Bangkitlah dengan lututmu. Aku tidak bisa, kata Faza. Tapi lengannya mulai menegang dengan sendirinya. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya tidak mau menurut. Ia jatuh lagi. Aisyah berjalan mendekat dan berlutut di sampingnya. Kau tidak boleh merang manusia, katanya. Kau harus merangmu adalah hewan yang harus dilatih ulang. Kau harus merasakan lantai. Kau harus merasakan lengan dan kakimu mendorong daringnya. Kau harus memikirkan bagaimana kau akan merangkak dan hanya dengan begitu kau akan melakukannya. Faza terbaring di lantai, pikirannya berpaku. Ia membayangkan bagaimana ia akan merangkak. Ia membayangkan tangannya mencengkeram lantai, kakinya mendorongnya maju. Ia membayangkan dirinya jalan dia tanpa kursi, tanpa rumah, tanpa apapun, hanya dirinya dan tubuhnya. Dan ia harus bergerak untuk bertahan hidup. Tiba-tiba ia merasakan kekuatan muncul di lengannya. Ia mencoba bangkit lagi dan kali ini ia berhasil. Ia naik lututnya. Tangannya jemita tapi ia bertahan. Ia menatap Aisyah. Kau berhasil, katanya. Sekarang merangkak. Faza mengambil langkah pertama. Ia menggerakkan satu tangan ke depan, lalu yang lain. Kakinya tidak menuruti. Ia hanya menyeretnya di belakang. Itu sulit, menyakitkan. Tapi ia tidak menyerah. Ia merangkak melintasi lantai kantor dia. Ia merangkak seperti hewan yang dibicarakan Aisyah. Ia merangkak di lantai tempat ia dulu membuat keputusan penting menutup kesepakatan besar. Kini ia hanyalah seorang pria yang mencoba merangkak.
Ini adalah pelajaran kedua dan memang benar jauh lebih sulit daripada yang pertama. Berhenti teriak Aisyah ketika Fasha sudah merangkak beberapa meter. Sekarang kau tahu apa? Itu permulaan. Kau tahu bagaimana memulai sistem. Sekarang berdiri, aku tidak bisa. Kau bisa. Kau hanya harus berdiri tanpa memikirkan caranya. Berdirilah. Fajar mencoba berdiri, tapi otot-ototnya tidak menuruti. Ia jatuh, ia mencoba lagi dan jatuh lagi. Kau harus memikirkan apa yang akan kau lakukan ketika kau berdiri. Kata Aisyah, tubuhmu adalah instrumen dan agar bisa bekerja, ia butuh tujuan. Jika kau tidak punya tujuan, kau tidak bisa melakukan apapun. Fajar terbaring di lantai, terengah-engah. Ia menutup matanya dan membayangkan dirinya berjalan. Ia membayangkan dirinya berdiri telapak, kakinya merasakan lantai melangkah. Ia membayangkan dirinya di tepi pantai, berjalan di atas pasir. Ia membayangkan dirinya di puncak gunung menatap dunia. Ia membayangkan dirinya hanya berjalan. Saat ia membuka matanya, ia merasakan tubuhnya menuruti. Perlahan, perlahan ia bangkit berdiri. Kakinya gemetar, tapi ia berdiri. Ia berdiri tanpa bantuan kursi. Ia berdiri tanpa bantuan siapapun. Ia berdiri sebagai manusia. Aisyah tersenyum. Kau berhasil. Katanya kau tidak hanya berdiri, kau mengambil langkah pertama menuju berjalan. Kau menyadari bahwa segalanya punya sistem dan jika kau tidak mengikutinya, kau tidak akan pernah bisa mencapai tujuanmu. Pelajaran ketiga besok dan itu akan lebih sulit lagi. Berbalik dan meninggalkan ruangan. Fajar berdiri. Ia menatap kakinya yang gemetar, tapi menopangnya. Ia bisa merasakan jantungnya berdegap dan darahnya mengalir deras di nadinya. Ia hidup sedang dalam perjalanan untuk menjadi manusia lagi. Ia siap untuk yang berikutnya. Ia siap untuk pelajaran ketiga. Keesokan paginya dimulai untuk Fajar dengan kelelahan yang tidak biasa. Setiap otot di tubuhnya terasa sakit. Rasa sakit itu sudah akrab bagi Fajar. Tetapi dulu rasanya tumpul dan tak bernyawa. Kini itu adalah rasa sakit dari otot yang bekerja. Rasa sakit dari sebuah kemajuan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia tidak merasa seperti seorang kakak, melainkan seperti atlet yang baru saja menjalani latihan berat. Ia tidak menunggu di ruangan tempat pelajaran sebelumnya berlangsung. Sebaliknya, dengan bantuan Fahri, ia memindahkan dirinya ke teras taman untuk menunggu Aisyah di sana. Ia tidak lagi takut dilihat orang. Ia siap untuk pelajaran berikutnya. Apapun bentuknya, ia merasa tubuhnya mulai mendapatkan makna kembali. Tepat pukul 10, Arif tiba. Namun kali ini Fajar menyuruhnya pergi. Kau tetap di sini, katanya ketika Arif mencoba meninggalkan tempat dan Fahri juga. Aku ingin kalian melihat. Arif mentap. Fajar berusaha memahami maksudnya. Ia berada di sini bukan hanya sebagai asisten, tapi juga sebagai seorang pria yang
meragukan kewarasan bosnya, melihat bahwa Fajar serius ia mengganggu. Tepat pukul 1:06 Aisyah mengunci gerbang. Ia berjalan pelan seolah meneliti setiap sudut taman. Ia mendekati teras dan menatap Fajar yang duduk di kursi. Kau siap? Tanyanya. Siap, jawab Fajar. Apa yang akan kulakukan? Kau akan berjalan, jawab Aisyah. Dan tidak ada baik, jangan keraguan sedikit pun dalam suaranya. Arif dan Faris saling bertukar pandang. Kemarin saja Fajar baru mengambil langkah-langkah pertamanya yang goyah. Berjalan beberapa meter saja sudah merupakan keajaiban. Tapi untuk berjalan, kemarilah, kata Aisyah kepada Fajar. Tanpa sepatah kata pun Fajar turun dari kursi ke tanah. Ia kembali merasakan berat yang tidak enak di kakinya. Kau harus bangkit, kata Aisyah, dan kau harus mengikutiku. Fajar mencoba perlahan, sangat perlahan. Ia berdiri, kakinya gemetar, tapi ia berdiri. Jangan pikirkan kakimu, kata Aisyah. Pikirkan jalan, pikirkan ke mana kau akan pergi dan apa yang ingin kau lihat di sana. Ia berbalik dan berjalan menyusuri jalur yang mengarah lebih dalam ke taman. Aku tidak bisa, kata Fajar. Kau bisa, jawab Aisyah. Kau hanya harus pergi. Kau harus percaya bahwa kau bisa. Ini adalah sistem. Ini bukan hanya otot. Ini kepalamu, kehendakmu, keinginanmu. Kau harus menginginkannya lebih dari apapun di dunia. Fajar menatapnya. Ia berjalan pelan tapi penuh keyakinan. Ia mengambil langkah pertama. Kakinya terasa berat. Ia mengambil langkah kedua, ketiga. Ia berjalan tanggung lambat, tapi ia berjalan. Dan Arif menyaksikannya tanpa suara. Mereka menjadi saksi atas sesuatu yang tampak mustahil. Mereka berjalan melewati taman. Aisyah berjalan di depan. Fajar mengikutinya. Dia tidak melihat kakinya. Ia melihat punggungnya. Ia tidak memikirkan bagaimana ia berjalan, tapi bagaimana ia berjalan. Ia memikirkan jalannya. Gambar-gambar berkelebat di kepalanya, masa kecilnya, karirnya, keselakaannya. Ia memikirkan apa yang telah hilang dan apa yang bisa ia dapatkan kembali. Ia memikirkan tujuannya dan ia sadar bahwa tujuannya bukan sekadar berjalan. Tujuannya adalah mendapatkan kembali hidupnya. Aisyah berhenti di dekat air mangkuk yang terletak tepat di tengah taman. Kita berhenti di sini, katanya. Sekarang kau harus mengelilinginya 3 kali. Jangan berhenti, teruslah berjalan. Pikirkan bagaimana kau berjalan. Fajar mengganggu. Ia mulai berjalan mengelilingi amanku. Ia berjalan pelan tapi penuh keyakinan. Ia merasakan otot-ototnya bekerja, tubuhnya menuruti. Itu sulit, tapi ia merasa dirinya bergerak maju. Ia menyelesaikan putaran pertama, kedua, ketiga. Ia berjalan mengelilingi amanku dan berhenti. Ia terengah-engah tapi puas. Ia merasa telah melakukan sesuatu. Ia meraih sesuatu.
Aisyah mendekatinya dan senyum. Kau berhasil. Katanya kau tidak hanya berjalan mengelilingi air Mankur. Kau telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhmu. Kau sudah sadar bahwa kehendakmu adalah hal terpenting, bahwa tubuhmu hanyalah instrumen dan agar bisa bekerja ia harus diberi tujuan. Sekarang pergilah kembali dan jangan pikirkan bagaimana kau akan mentangkap cukup berjalan. Fajar bergerak lagi. Ia berjalan kembali menyusuri jalur yang tadi ia lalui. Tapi kali ini ia berjalan lebih cepat, lebih mantap. Ia berjalan seolah tidak pernah lupa kerana kakinya tidak lagi gemeta, tubuhnya menuruti. Ia kembali ke teras dan berhenti. Arif dan Fahri menatapnya. Tidak ada lagi keraguan atau sikap skeptis di mata mereka, hanya keterkejutan murni. Apa yang mereka lihat mustahil. Kau yang lakukan ini, kata Arif. Suaranya terdengar sikit. Baru saja melihat hantu. Ya, jawab Fasa. Suaranya tenang dan penuh keyakinan. Aku melakukannya. Ia menoleh pada Aisyah. Lalu apa? Selanjutnya, mulai sekarang akan semakin sulit, jawab Aisyah. Kau harus belajar. Bukan hanya berjalan, tapi juga berlari. Kau harus belajar bukan hanya maju, tapi juga mengatasi rintangan pelajaran keempat besok. Dan itu yang paling penting dari semua. Ia berbalik dan pergi. Faza tetap berdiri di teras. Kakinya lelah, tapi jiwanya penuh harapan. Ia siap untuk apa yang akan terjadi. Ia siap untuk pelajaran kedana. Yakin ia bisa menghadapinya. Ia yakin sistemnya tidak akan gagal. Faza terbangun dengan perasaan bahwa tubuhnya akhirnya miliknya kembali. Bukan lagi kangkang rusak yang asing, melainkan instrumen patuk yang merespon setiap pikirannya. Nyeri otot yang menyiksanya kemarin kini terasa seperti pengingat menyenangkan atas kerja yang telah ia lakukan. Ia tidak lagi merasa seperti tahanan di kursi roda. Ia merasa bebas. Itulah pencapaian terpenting. Ia tidak lagi menunggu ziranjang. Ia menantikan kedatangannya. Ia siap untuk langkah berikutnya. Apapun itu, Arif dan Fahri tiba tepat pukul 10. Mereka tidak lagi tampak terkejut, melainkan penuh minat. Mereka telah menyaksikan kemajuan luar biasa Faza dan kini dipenuhi rasa ingin tahu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Faza menunggu mereka di teras. Wajahnya tenang dan penuh keyakinan. Aku siap, katanya ketika Aisyah mendekat. Apa yang harus kulakukan? Kau akan berlari, kata Aisyah. Bukan mengatasi rintangan. Arif tak bisa menahan seruan. Tapi, bos, itu mustahil. Kau baru mulai berjalan kemarin. Dia tidak hanya berjalan, jawab Aisyah tanpa menoleh pada Arif. Ia sedang menempuh jalan dan sekarang ia harus mengatasi rintangan yang menghadangnya. Itulah sistem. Aisyah berbalik dan berjalan ke belakang rumah besar di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Tempat hutan lebat dimulai. Sana di antara pepohonan ada jalur yang belum pernah dilalui Faza. Jalannya tidak rata, dipenuhi
akar pohon dan batu. Aisyah membawa beberapa balok kayu tebal. Ia letakkan dengan hati-hati di sepanjang jalan. Turun dari kursi, katanya pada Faza. Tanpa sepatah kata pun Faza turun dari kursinya. Merasakan kakinya menegang, tapi ia tidak jatuh. Ia berdiri mantap, sikat. Sudah biasa. Sekarang kau harus berlari menyusuri jalur ini, katanya. Kau harus berlari tanpa memikirkan caranya. Kau harus berlari karena kau ingin berlari. Kau harus berlari seakan hidupmu bergantung padanya. Tapi aku tidak bisa melompati balok-balok ini, kata Faza. Terlalu tebal. Itu tidak tebal, jawab Aisyah. Itu adalah rintangan di jalanmu dan kau harus mengatasinya. Kau harus memikirkan apa yang bisa kau lakukan. Kau harus percaya pada dirimu sendiri. Faza menatapnya. Tidak ada rasa kasihan di matanya, hanya tuntutan. Ia menarik napas panjang. Ia membayangkan dirinya berlari. Ia membayangkan dirinya melompati balok. Ia membayangkan tubuhnya menuruti. Ia mulai berlari. Awalnya sulit. Ia tersandung kakinya. Zemeta. Tapi Faza tidak menyerah. Berlari sikan hidupnya bergantung padanya. Ia berlari menuju balok pertama. Ia tidak memikirkan bagaimana cara melompatinya. Ia hanya berlari dan tiba-tiba kakinya terangkat sendiri. Ia melompati balok itu seolah sudah biasa. Ia lakukan. Ia hampir tidak peka pada matanya. Ia terus berlari. Balok kedua, ketiga. Ia melompati semuanya. Sikat itu hanyalah bagian dari jalur. Ia berlari menembus hutan. Ia merasakan jantungnya berdetak kencang. Darahnya mengalir deras di nadinya. Ia hidup. Arif dan Fari yang mengikutinya dari belakang tidak bisa mempercayai mata mereka. Faza yang beberapa hari lalu masih terikat di kursi roda, kini berlari di hutan melompati rintangan. Itu luar biasa. Itu sebuah keajaiban. Faza berlari hingga akhir jalan berhenti. Ia terengah-engah tapi bahagia. Ia merasa telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia menoleh pada Aisyah. Bagaimana kau membuatku berlari? Tanyanya. Aku tidak membuatmu, jawab Aisyah. Kau sendiri yang melakukannya. Kau hanya sadar bahwa kau punya tujuan. Kau sadar bahwa tubuhmu punya sistem dan kau mulai mengikutinya. Kau tidak seharusnya mengalahkan balok itu. Kau harus mengalahkan ketakutanmu, kerawanmu, kelemahanmu. Kau harus percaya pada dirimu sendiri dan kau melakukannya. Ia mendekat dan tersenyum. Itu adalah pelajaran katanya, dan itu yang paling penting. Kau tidak hanya belajar berjalan, kau belajar mengatasi. Dan sekarang kau siap untuk langkah berikutnya. Besok akan menjadi pelajaran terakhir dan itu yang paling sulit. Faza bangun dengan perasaan kejernihan mutlak. Tidak ada satu keraguan di kepalanya. Kakinya yang kemarin sakit karena berlari kini terasa kuat dan siap menghadapi tantangan baru. Ia tidak lagi menunggu. Ia siap. Ia sendiri tanpa bantuan siapapun turun dari ranjang
lantai dan berdiri. Ia tidak merasakan sakit, hanya kekuatan-kekuatan yang sudah lama hilang dari dirinya. Ia tidak menunggu Arif atau Farid. Ia keluar dari kamar sendiri dan berjalan menyusuri koridor rumahnya. Ia berjalan perlahan tapi penuh keyakinan. Setiap langkah terasa bermakna. Ia merasakan telapak kakinya menapak lantai, tubuhnya bergerak maju. Ia berjalan melewati koridor yang dulu ia lalui dengan kursi roda. Ia berjalan melewati rumah yang dulu menjadi penjara baginya. Kini rumah ini kembali menjadi miliknya. Ketika Arif dan Farid tiba, mereka melihat Faza sedang berjalan melewati aula utama rumah besar di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ia berjalan lurus menuju mereka. Keterkejutan tergambar jelas di wajah mereka. Bos, suara Arif bergetar. Aku sudah siap, kata Faza mengabaikan keterkejutannya. Apa yang akan kita lakukan? Kau akan pergi menuju tujuanmu, kata Aisyah yang seperti biasa mungkin tanpa disadari. Kau sudah belajar berjalan. Kau sudah belajar mengatasi rintangan. Sekarang kau harus belajar melihat tujuanmu. Apa tujuanku? Tanya Faza. Tujuanmu adalah sesuatu yang paling kau inginkan di dunia ini. Jawab Aisyah. Sesuatu yang hilang ketika kau kehilangan kemampuan berjalan. Sesuatu yang ingin kau dapatkan kembali. Aisyah membawanya masuk ke ruang kerjanya. Di meja tergeletak dokumen grafik dan gambar yang belum pernah ia sentuh sejak kecelakaan. Dulu ia hidup untuk itu, tapi kini semuanya tampak asing. Itu bukan tujuanmu, kata Aisyah sambil menunjuk ke meja. Itu hanya alat. Tujuanmu adalah apa yang kau lakukan dengan alat itu. Aku membangun kerajaan, kata Faza. Aku menguasai dunia. Kau tidak menguasai dunia, jawab Aisyah. Kau menguasai orang dan sekarang kau harus mengambilnya kembali. Ia berjalan ke jendela dan menarik tirai. Di luar tampak halaman luas. Taman besar. Di taman itu berdiri sebuah helikopter. Itu adalah helikopter pribadi milik Faza yang belum pernah ia gunakan sejak kecelakaan. Faza tidak bisa mengendalikannya. Ia tidak bisa menerbangkan helikopter. Tujuanmu ada di sana, kata Aisyah. Kau harus mencapainya. Kau harus masuk ke dalamnya dan kau harus lepas landas. Itu mustahil, kata Faza. Aku tidak bisa mengendalikan helikopter. Aku bahkan tidak merasakan kakiku. Aku tidak bisa menekan pedalnya. Kau bisa, jawab Aisyah. Tubuhmu hanyalah alat. Tujuanmu adalah kehendakmu. Kau hanya perlu menginginkannya. Kau hanya perlu memperkayainya. Faza menatapnya. Ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia tidak mengerti bagaimana kehendaknya bisa mengendalikan sesuatu yang bahkan tidak ia rasakan. Tapi ia merasakan bahwa Aisyah mengatakan yang benar. Ia meninggalkan ruang kerjanya dan berjalan ke taman.
melangkah dengan perkaya diri seolah ia selalu melakukannya. Ia berjalan menuju helikopter. Arif dan Fari mengikutinya. Mereka menjadi saksi dari pemandangan yang tak masuk akal ini. Fajar yang beberapa hari lalu masih terikat kursi roda kini berjalan ke helikopter untuk naik dan menerbangkannya. Ia sampai di helikopter dan membuka pintu. Ia duduk di kursi pilot, kakinya tidak merasakan pedal. Ia tidak bisa menggerakkannya, tapi ia tidak menyerah. Ia menutup mata dan membayangkan dirinya terbang. Ia membayangkan kakinya menekan pedal. Ia membayangkan tubuhnya mengangkat helikopter ke udara. Membayangkan dirinya terbang di atas rumahnya, di atas Jakarta, di atas seluruh dunia. Ia membayangkan dirinya bebas dan tiba-tiba ia merasakan kakinya mulai bergerak sendiri. Ia merasakan kakinya menekan pedal. Ia merasakan tubuhnya menuruti perintahnya. Ia menekan tombol dan mesin helikopter berdengung. Helikopter itu terangkat ke udara. Ia terbang. Ia terbang di atas rumahnya, di atas tamannya. Ia terbang seolah ia selalu melakukannya. Ia mendarat di tempat yang sama, mematikan mesin dan membuka pintu. Iza menatap Aisyah. Tidak ada keterkejutan di matanya, hanya ketenangan. Kau berhasil, katanya. Kau tidak hanya lepas landas, kau mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Kau menyadari bahwa tujuanmu adalah yang menggerakkanmu. Kau menyadari bahwa tubuhmu hanyalah alat dan kehendakmu adalah mesinnya. Kau menyadari bahwa segala sesuatu punya sistem dan jika kau tidak mengikutinya, kau tidak akan pernah mencapai tujuanmu. Kau berhasil. Kau menyembuhkan dirimu sendiri. Aisyah berjalan mendekatinya. Aku sudah memberimu semua yang bisa ku beri, katanya. Aku hanya menunjukkan jalan. Sekarang kau harus melaluinya sendiri. Siapa kau sebenarnya? Tanya Fajar. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya alat. Aku hanya sistem. Aku hanya kunci. Dan sekarang kau harus membuka pintunya. Ia berbalik dan berjalan pergi. Ke mana kau akan pergi? Tanya Fajar. Ke tempat di mana aku dibutuhkan, jawabnya. Aku dibutuhkan di tempat ada seseorang yang kehilangan dirinya. Aku dibutuhkan di tempat ada seseorang yang ingin menemukan jalannya. Ia menghilang di balik gerbang. Tahun telah berlalu. Tahun sejak hari di mana Fajar merasa menjadi manusia lagi. 2 tahun sejak ia mengambil langkah pertamanya. Berjalan melewati tamannya, terbang dengan helikopter, dan yang terpenting menemukan hidup barunya, perubahannya terlihat oleh semua orang, tapi tak seorang pun kecuali Arif dan Fari yang tahu apa yang ada di balik itu. Ia berhenti menjadi penyendiri dan namanya kembali mengkunci sampun masalah. Namun kali ini bukan sebagai pengusaha teknologi, melainkan sebagai seorang dermawan. Selama 2 tahun ini, ia terus mencarinya gadis kecil yang muncul entah dari mana dan menghilang entah ke mana. Ia menggunakan semua sumber dayanya. Ia menyewa detektif terbaik, menggunakan semua koneksinya menelusuri
ribuan rekaman kamera pengawas, tapi tidak ada jejak Aisyah, tidak ada informasi. Ia seperti hantu yang datang untuk memberinya kembali apa yang telah hilang lalu pergi meninggalkannya seorang diri, tapi sebagai pribadi yang berbeda. Hidupnya berubah sepenuhnya. Ia menjual kerajaan, teknologinya hanya menyimpan sebagian kecil saham untuk hidup nyaman. Semua dananya ia arahkan untuk amal. Dia membangun penampungan untuk tuna wisma, mengorganisir dana untuk pengobatan anak-anak dengan penyakit langka, dan membuka pusat rehabilitasi bagi penyandang disabilitas. Dia melakukan segala yang dia bisa untuk membantu mereka yang seperti dirinya pernah kehilangan harapan. Dia sering mengunjungi proyek-proyeknya sendiri. Dia tidak lagi takut akan publisitas. Dia menjadi manusia kembali. Faza mengendarai mobil sport favoritnya yang seolah dibuat untuknya. Dia berjalan di jalanan sendiri, mengabaikan tatapan penasaran. Tubuhnya kuat, jiwanya bebas. Satu hari, dia memutuskan untuk secara pribadi mengantarkan sejumlah sisa makanan ke salah satu penampungan yang dia dirikan. Penampungan hewan jalanan di Depok itu proyek pribadinya dan dia ingin melihat bagaimana jalannya. Dia tiba dengan mobilnya, menurunkan kotak-kotak makanan dan masuk. Penampungan itu bersih dan terawat. Anjing-anjingnya sehat dan bahagia. Para petugas sangat senang melihatnya, tetapi dia tidak mau disambut seperti pahlawan. Dia hanya ingin melihat bagaimana uangnya membantu mereka yang membutuhkan. Dia berjalan menyusuri koridor penampungan sambil mengintip ke dalam kandang-kandang. Anjing-anjing itu seolah merasakan kebaikannya, berlari ke arah pagar dan mengibaskan ekor mereka. Dia mengelus kepala mereka dan berbicara kepada mereka. Dia merasa bahagia. Itulah kebahagiaan manusia sederhana yang sangat dia rindukan dalam hidupnya dulu. Pada saat itulah dia melihatnya, seorang gadis kecil duduk di sudut lantai sambil mengelus seekor anjing tua buta. Suaranya tenang dan lembut ketika berbicara. "Kamu anak yang baik," katanya. "Aku tahu kamu ingin bersama dia lagi. Aku tahu kamu ingin berlari lagi. Aku akan membantumu. Kamu hanya harus percaya. Kamu hanya harus mau." Hati Fasha tersekat. Dia mengenali suara itu, mengenali ketenangan penuh keyakinan itu. Dia mendekat dan melihat wajahnya. Itu Aisyah. Dia menoleh padanya dengan mata tanpa keheranan, hanya ketenangan. "Halo," katanya. "Aku tahu kamu akan datang, Aisyah," bisik Faza. "Aku sudah mengcarimu selama 2 tahun. Aku menggerakkan semua sumber dayaku. Tak ada jejak. Bagaimana kau melakukannya? Ku beritahu bahwa aku bukan siapa-siapa." Jawab Aisyah. "Aku hanya alat, aku hanya sistem, aku hanya kunci." Dia mengelus kepala anjing itu. "Aku membantu mereka yang membutuhkan," katanya. "Aku membantu mereka yang kehilangan harapan." Kenapa? Segala sesuatu punya sistemnya sendiri. Jawabnya, segala sesuatu punya jalannya sendiri. Aku membantu mereka menemukannya.
Aku tak bisa melakukannya untuk mereka. Aku hanya bisa menunjukkan jalan. Tapi bagaimana? Tanya Faza. Bagaimana kau melakukan ini? Bagaimana kau membuat mereka percaya? Aku tak memaksa mereka. Jawab Aisyah, aku hanya menunjukkan bahwa mereka punya tujuan, mereka punya kehendak, mereka punya kekuatan. Lalu mereka melakukannya sendiri. Kamu melakukannya sendiri. Kamu menyembuhkan dirimu sendiri. Aku hanya menunjukkan bahwa itu mungkin. Fasa menatapnya, tak menemukan kata untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia tak mengerti bagaimana gadis kecil itu bisa melakukan apa yang tak mampu dilakukan dokter-dokter terbaik di dunia. Ada yang bisa ku bantu? Tanyanya. Aku bisa memberimu uang, bisa memberimu apa saja yang kau mau. Aisyah tersenyum. Kamu sudah membantu, katanya. Kamu mendirikan penampungan ini. Kamu memberi rumah pada anjing-anjing ini. Kamu memberi mereka harapan. Kamu sudah mengikuti sistemmu. Dan itu yang paling penting. Dia berdiri. Aku harus pergi, katanya. Mereka menungguku. Ke mana kau pergi? Tanya Faza. Ke tempat aku dibutuhkan. Zazab Aisyah. Dan kamu sudah menemukan jalanmu, katanya. Ikuti saja. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Tak dapat menghentikannya. Dia menonton hingga Aisyah lenyap di kembali sendirian, tetapi tak lagi merasa sepi. Dia merasakan hidupnya punya makna. Perjalanan hidupnya seolah baru saja dimulai. Faza tetap berdiri di tengah penampungan, menatap pintu kosong tempat Aisyah barusan keluar. Jantungnya berdetak kencang, tetapi itu bukan lagi ketakutan, melainkan gelombang kesadaran yang kuat dan menyeluruh. Ia akhirnya mengerti tidak ada mukjizat, tidak ada sihir, ada sebuah sistem dan ada tujuan. Kata-katanya bergaung di kepalanya. Aku hanya alat, aku hanya kunci, aku hanya sistem. Dan ungkapannya yang sederhana, namun mendalam tentang bagaimana ia membutuhkan sisa makanan untuk kucing dan anjing membuat segala sesuatunya jatuh pada tempatnya. Aisyah bukan anak Azai, dia adalah penghubung. Dia adalah kunci, tetapi kunci untuk pintu siapa? Pintu di baliknya berdiri seseorang yang mengajarkannya sistem ini. Seseorang yang memiliki pengetahuan itu. Fajar kembali ke mobilnya dan sepanjang perjalanan pulang pikirannya tak henti memutar hal yang sama. Ia tak sabar, bukan hanya karena sembuh, tetapi karena itu bukan sihir, melainkan sesuatu yang bisa dijelaskan. Psikosomatik, kata itu berputar-putar di kepalanya. Tubuhnya sehat, tetapi pikirannya, kehendaknya, imannya itulah yang rusak. Aisyah membantunya memperbaikinya, merobohkan penghalang yang dibangunnya sendiri. Tiba di rumah bisa di Pondok Indah, Jakarta Selatan, ia segera menelepon Arif. Mulai besok kita alihkan semua sumber daya. Cari seseorang, bukan anak kecil. Kita cari wanita yang mempraktikkan psikosomatik. Dia membantu orang dengan masalah seperti aku. Dia tidak bekerja di klinik,
kemungkinan bisa dia menemui orang secara rahasia. Honorannya bukan uang, dia meminta sesuatu yang lain. Cari semua informasi tentang orang-orang ini apa saja. Arif tertekan oleh nada tegasnya menganggap ia melihat IP yang dulu menggerak kerajaan bisnis bosnya kembali menyala di matanya. Faza menjadi pemburu lagi, tetapi kini ia mencari bukan keuntungan, melainkan kebenaran pencarian. Berlangsung berminggu-minggu dan sangat sulit karena informasi tentang orang-orang seperti itu tidak tersedia untuk umum. Namun Faza menggunakan koneksi paling halusnya mendatangkan mantan agen intelijen yang ahli, menemukan orang yang tak ingin ditemukan, dan akhirnya mendapat hasil sebuah rumah kecil di daerah kelas pekerja di pinggiran kota tanpa tanda-tanda atau jejak kegiatan. Faza datang sendiri karena ini perjalanan pribadinya. Turun dari mobil sport mewahnya dan berjalan menuju pintu dengan jantung berdebar. Tak tahu apa yang menunggunya. Ia mengetuk dan seorang wanita membuka pintu. Paruh ubaya bermata lembut yang mengingatkannya pada Aisyah. Tak ada yang istimewa pada wajahnya. Sederhana namun memangkakan kekuatan luar biasa. Apakah anda Fajar? Tanyanya. Ya, jawabnya terkejut bahwa namanya diketahui. Masuklah, aku tahu kamu akan datang. Aisyah memberitahuku tentangmu. Aku Dewi, ibunya Fajar. Masuk. Rumah itu best tapi sangat sederhana tanpa kemewahan, dan di sudut ruangan ada meja kecil dengan beberapa buku tentang psikologi, biologi, dan kedokteran. Duduk, kata Dewi, aku tahu kamu punya banyak pertanyaan. Bagaimana? Tanya Fajar. Bagaimana Aisyah melakukan itu dan bagaimana ibu melakukan ini? Dewi tersenyum. Bukan sihir, ini ilmu, katanya, psikosomatik. Otak manusia adalah komputer terkuat di dunia. Ia bisa mengendalikan seluruh tubuh. Ketika kamu mengalami kecelakaan, otakmu menerima kejutan hebat. Ia menganggap cedera itu akhir situasi tanpa harapan, memintakan tubuhmu untuk tidak bergerak, memblokir ujung saraf agar kamu tak merasakan sakit dan tak bisa bergerak karena dia pikir itu lebih aman. Lalu bagaimana Aisyah mengubahnya? Dia adalah kuncinya. Ulang Dewi, menemukan jalan ke alam bawah sadarmu. Dia tak memberitahumu bahwa kamu bisa berjalan. Dia membuatmu memperkayainya. Dia membuatmu melakukan hal yang sebelumnya tak mungkin. Dia membuatmu berfikir bahwa kamu bisa. Dia memulai sistem itu. Dewi menjelaskan semuanya kepadanya bahwa sistemnya bukan sekadar perawatan, melainkan pemrograman ulang otak. Sisa makanan hanyalah bagian dari permainan psikologis. Diperlukan agar Fajar menyerahkan sesuatu yang penting baginya agar ia merasa terlibat dalam perjanjian dan melihat bahwa bayarannya untuk tujuan mulia. Dewi sendiri menangani kasus-kasus yang paling putus asa, bekerja dengan orang-orang yang kehilangan semua harapan, membuat mereka percaya pada diri sendiri, pada kekuatan. Mereka menyadarkan mereka bahwa mereka punya tujuan, dan ketika mereka menyadarinya,
tubuh mereka mulai bekerja kembali. Aku tidak mengobati orang, kata Dewi. Aku mengajari mereka menyembuhkan diri sendiri. Aku mengajari mereka perkaya, aku mengajari mereka hidup. Fasha tersenggang. Ia duduk mendengarkan dan setiap kalimat terasa seperti wahyu. Ia menyadari bahwa kesembuhannya bukan pemberian dari atas, tetapi hasil dari kehendaknya sendiri yang dibangunkan kembali oleh Aisyah dan Dewi tentang sisa makanan. Ia bertanya, itu untuk hewan jalanan. Jawab Dewi, itu pembayaran kami. Kami membantu mereka dan mereka memberi kami kekuatan siklus energi. Fajar diri dengan perasaan kosong sekaligus penuh. Akhirnya ia mengerti apa yang terjadi padanya. Aku ingin membantu, katanya. Aku ingin kau membantu lebih banyak orang. Aku ingin membangun klinik untukmu. Aku akan memberi segala yang kau butuhkan, Dewi. Memandangnya, tak ada kejutan. Matanya hanya ketenangan dan kebijaksanaan. Bukan begitu karena, katanya, aku tidak menyembuhkan orang demi uang. Bukan itu tujuan saya. Tujuan saya adalah membantu semampu saya. Namun, kamu bisa membantu lebih banyak orang. Kita sudah membantu, jawab Dewi. Sistem kami bekerja. Sistem kami bukan tembok dan peralatan. Sistem kami adalah iman, dan aku tak bisa membuat orang perkaya. Mereka harus menginginkannya sendiri. Faza menyadari bahwa dia bina. Ia tak bisa memaksa mereka menerima bantuannya atau mengubah sistemnya, tetapi ia bisa mengubah dirinya sendiri. Ia berbalik dan berjalan keluar dari rumah sederhana Dewi sendirian, namun mengetahui perjalanannya baru saja dimulai dan apa yang harus dilakukannya bukan sekadar memberi uang, tetapi mengajarkan orang membantu diri mereka sendiri. Bukan hanya jadi pembeli, tetapi menjadi pembimbing. Pulang ke rumah bisa di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pikirannya penuh gagasan baru dunia yang dibangunnya dari angka transaksi dan kontrol untuk memberi ruang pada sesuatu yang jauh lebih dalam dan tak terduga. Ia menyadari uang bisa membeli segalanya kecuali yang terpenting iman. Ia tak bisa membeli sistem atau pengetahuan Dewi, tetapi ia bisa memberi kesempatan untuk menyebarkannya. Ini panggilan baru, tujuan barunya. Tiba di rumah besar di Pondok Indah, Jakarta Selatan, ia segera menghubungi Arif. Asisten itu masuk ke kantor dengan kesiapan seperti biasa, namun ada rasa ingin tahu. Ia telah melihat perubahan Faza beberapa minggu terakhir dan menunggu kejutan berikutnya. Lupa segala yang kau tahu tentang amal, kata Faza dengan suara percaya diri dan tenang. Kita tak akan sekadar memberi uang. Kita tak akan membangun rumah sakit. Kita akan menciptakan sesuatu yang bina-bina baru. Ia berdiri dan berjalan mengelilingi kantor. Langkahnya mantap dan penuh keyakinan. Tubuhnya kembali taat. Pikirannya bekerja penuh. Kita akan menyebutnya pusat potensi manusia. Lanjutnya misinya membantu orang-orang yang seperti aku kehilangan
diri mereka sendiri. Tetapi kita tak akan merawat tubuh mereka. Kita akan menyembuhkan pikiran mereka. Kita akan mengajari mereka melihat tujuan percaya pada diri sendiri dan mendapatkan kembali kehendak mereka. Kata Fajar, Arif mendengarkan tanpa menyela. Ini benar-benar Fajar yang berbeda. Dulu ia berbicara tentang transaksi, keuntungan, kontrol. Sekarang ia berbicara tentang iman, tujuan, potensi manusia, dan bagaimana cara kerjanya. Tanya Arif, hati-hati. Prinsip sistem, jawab Fajar. Setiap orang yang datang akan punya pembimbing sendiri, mentor yang tidak akan berkata bahwa mereka bisa berjalan, tetapi akan membuat mereka berkaya. Kita akan menciptakan sesi untuk mereka. Pelajaran pertama yang paling sederhana adalah memberi mereka iman. Yang kedua, membuat mereka bergerak. Yang ketiga, mengajari mereka mengatasi rintangan. Dan yang terakhir, yang terpenting, menemukan tujuan. Fajar mulai menguraikan rencana tentang psikolog yang akan bekerja bukan dengan skema biasa, tetapi menurut prinsip barunya tentang fisioterapis yang akan mengajari orang bukan hanya menggerakkan anggota tubuh, melainkan mengendalikan tubuh dengan kekuatan pikiran tentang ruang yang tidak akan tampak seperti rumah sakit, melainkan taman di mana setiap orang punya jalur pribadinya tentang pusat yang tidak akan memungut uang, melainkan pembayaran simbolis. Setiap orang harus membawa sesuatu yang berharga baginya, sesuatu yang rela ia serahkan demi tujuannya, dan pembayaran itu akan disumbangkan untuk amal seperti sisa makanan bagi hewan jalanan. Arif terpesona. Ia sadar Fajar tidak sekedar memutuskan untuk beramal. Ia memutuskan mengubah dunia dan siap melakukan apa saja demi itu. Keesokan harinya Fajar kembali ke rumah sederhana Dewi. Ia merasa gugup tapi tekadnya bulat. Tahu harus meyakinkannya. Tahu tanpa dirinya rencana itu takkan berhasil. Dewi bukan sekadar spesialis. Ia adalah ibu dari sistem itu. Ia mengetuk pintu. Dewi membukanya tanpa tanda terkejut, seolah memang menunggunya. Aku tahu kenapa kamu datang, katanya sambil mempersilakan masuk. Kamu ingin membeli sistemku? Tidak, jawab Fajar. Aku ingin memberikannya kepada dunia dengan bantuanmu. Ia duduk di meja dan mulai menjelaskan rencananya. Ia tidak berbicara tentang uang atau ketenaran, melainkan tentang orang-orang yang menderita, yang kehilangan harapan, yang tak tahu bagaimana hidup. Ia berbicara bagaimana sistemnya bisa membantu mereka, tetapi ia tidak bisa menjangkau semua orang jika hanya tetap di rumah sederhana ini. Ia berbicara bagaimana mereka bisa membantu ribuan jutaan orang. Ia berbicara bahwa ini bisa menjadi tujuan baru mereka. Dewi mendengarkan penuh perhatian tanpa menyela. Matanya tenang, tapi kilatan minat terlihat. Ia mengajukan pertanyaan, memperjelas detail, ingin memahami apa yang mendorong Fajar, dan ia melihat bahwa itu bukan haus kekuasaan, melainkan haus untuk menolong. Ini tidak akan menjadi klinik, kata Fajar. Ini tidak.
akan menjadi rumah sakit. Ini akan menjadi tempat di mana orang belajar. Belajar perkaya, belajar hidup, belajar menemukan tujuan. Ini akan menjadi karya. Anakmu dan engkau ibuna, aku hanya akan memberi sumber daya. Dewi berdiri dan berjalan ke jendela menatap keluar. Faza menunggu. Sadar ini keputusan terpenting dalam hidupnya dan ia harus membiarkannya diputuskan tanpa tekanan. Aku setuju, katanya berbalik, tapi dengan syaratku, tanpa kemewahan, tanpa iklan, tanpa uang. Ini akan jadi tempat bagi mereka yang mencari dan kita akan membantu mereka menemukan apa yang mereka butuhkan. Sisa makanan untuk hewan jalanan tetap ada. Itu bagian dari sistem. Segalanya akan seperti yang kau katakan, jawab Faza. Mereka berjabat tangan. Itulah awan dari era baru, dari sebuah sistem baru, sebuah sistem yang bisa mengubah dunia. Faza meninggalkan rumah itu dengan hati penuh sukacita. Ia tak sekadar menemukan tujuan, ia menemukan keluarga dan misi, dan ia siap memulainya. Konstruksi pusat potensi manusia memakan waktu hampir setahun dan Faza mengawasi setiap tahapnya sendiri, menolak rancangan arsitek terkenal yang mengusulkan gedung dari kakak dan Bitom. Sebagai gantinya, ia memilih proyek yang selaras dengan alam dan psikologi manusia. Bukan tampak seperti rumah sakit atau pusat rehabilitasi, melainkan kompleks luas dan terang yang dibangun dari material alami dengan jendela-jendela bisa menghadap taman berliku, air, manke dan sudut-sudut terpencil. Di dalam tit ada dinding putih steril. Kantor-kantornya didekorasi dengan nada hangat yang menenangkan dan udara dipenuhi aroma halus dari rempah ini. Tempat di mana seseorang merasa bukan sebagai pasien tetapi sebagai tamu yang datang untuk menemukan dirinya. Pusat itu tidak menerima sembarang orang calon pasien. Menjalani proses seleksi ketat. Kriteria utama bukan kondisi fisik, tetapi kesiapan untuk berubah. Mereka mencari orang yang kehilangan harapan, tetapi tidak kehilangan kehendak. Mereka yang bersedia mempertaruhkan segalanya demi kesempatan hidup kembali. 5. Pasien pertama bukan hanya orang dengan cedera fisik, di antaranya Daud, mantan pelukis yang kehilangan fungsi tangan kanannya setelah stroke dan dipenuhi amarah serta keputusasaan. Anissa, wanita muda penderita sindrom kelelahan kronis yang terbaring tak bisa bekerja, depresi dan tak beremosi. Mikil, veteran yang kehilangan kedua kakinya di perang, menarik diri dan kehilangan makna hidup, sinis dan tak perkaya apun. Laila, gadis dengan penyakit bawaan yang tak bisa bicara namun bisa mendengar dan memahami kesepian dan takut pada orang. Andi, mantan broker finansial yang kehilangan fungsi kakinya setelah terjatuh dari ketinggian. Sini seperti Faza di awan perjalanannya. Hari pertama di pusat dipenuhi ketegangan. Para pasien mengamati dengan curiga, mengharapkan dokter berkemeja putih, namun melihat orang berpakaian biasa. Mereka mengharapkan klinik, tapi melihat sebuah rumah. Masing-masing disambut oleh pembimbing mereka. Orang-orang terlatih yang paham sistem. Andisi, broker sinis,
disambut oleh seorang wanita muda bernama Nadiang tenang dan tersenyum. "Halo," katanya, "namaku Nadia. Aku akan menjadi pembimbingmu. Apa yang harus kulakukan?" tanya Andi dengan suara petu sarkasme. "Kau akan menemuiku dan aku tidak akan berkata kau bisa berjalan lalu kau berjalan. Jawab, nah aku akan memberitahumu bahwa kau punya tujuan dan kau akan berkaya." Ia membawa Andi ke sebuah ruangan kecil di mana di atas meja ada piring berisi sisa makanan dan sebuah catatan bertuliskan, "Berikan sisa ini dan aku akan mengajarimu berjalan." Andi menatap. Catatan itu lalu menatap Nadan tertawa. Sama seperti ungkapan yang pernah didengar Fajar dari Aisyah. "Ini semacam taman kanak-kanak," ejeknya. "Ini bukan taman kanak-kanak," jawabnya. "Ini permulaan. Kau harus memberi untuk menerima sesuatu sebagai balasan. Itu bagian dari sistem." Andi hendak pergi, marah dan tak mengerti. Namun teringat bagaimana Fajar yang namanya memenuhi koran telah sembuh. Ia tahu bahwa pria itu tak akan menginvestasikan jutaan untuk omong kosong. Akhirnya ia memutuskan tetap tinggal. Sementara itu, Fajar dan Dewi mengamati semua melalui kamera tersembunyi mereka. "Terlihat seperti kamu," kata Dewi, memandang Andi. "Mereka tidak bergaya." "Aku tahu," jawab Fajar. "Aku juga." Begitu dulu, mereka perlu menunjukkan bahwa mereka punya tujuan. Andi adalah kasus tersulit. Ia menolak, enggan menyerahkan piring sisa itu, duduk penuh amarah dan keraguan. Fajar memutuskan berbicara padanya secara pribadi, masuk ke ruangan dan duduk di hadapannya. "Aku tahu perasaanmu," katanya. "Aku dulu sama seperti kamu. Aku tidak percaya. Aku yakin ini omong kosong." "Lalu kenapa kamu di sini?" tanya Andi. "Kenapa kamu percaya ini?" "Karena ini berhasil," jawab Fajar. "Aku dulu duduk di kursi, tidak bisa merasakan kakiku, tidak bisa bergerak, dan sekarang aku bisa berjalan, berdiri dan berjalan mengelilingi ruangan menunjukkan bahwa tubuhnya taat." "Bagaimana caranya?" tanya Andi. "Aku tidak tahu," jawab Fajar. "Aku tidak bisa menjelaskannya. Aku hanya bisa menunjukkan." Dia mengatakan padaku bahwa segala sesuatu punya sistemnya, punya jalannya sendiri, dan kau harus menemukannya, harus memperkayainya, harus menginginkannya. "Lalu apa yang harus kuinginkan?" tanya Andi. "Kamu harus ingin hidup," jawab. "Harus ingin merasakan lagi. Kamu harus ingin kembali pada apa yang paling kamu cintai." "Aku mencintai pekerjaanku," jawab Andi. "Aku mencintai uang. Uang bukan tujuan," kata Fajar. "Itu hanya alat. Tujuanmu adalah apa yang kamu lakukan dengan bantuan uang itu." "Apa yang kau lakukan?" "Aku membuat kesepakatan," jawab Andi. "Aku membangun kerajaan." "Kalau begitu," kata Fajar, "itulah tujuanmu. Kamu harus ingin membangun kerajaan lagi, dan tubuhmu akan taat padamu." Andi terdiam berfikir menatap Fajar yang menjadi bukti hidup bahwa sistem itu bekerja.
bekerja. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanyanya, kamu harus menyerahkan sisa makanan itu. Jawab Faza, itu bagian dari perjanjian. Kamu menyerahkan hidup lamamu untuk mendapatkan yang baru. Andi mengambil piring itu dan menyerahkannya. Baiklah, katanya, aku percaya. Kamu tidak perlu percaya padaku. Jawab Faza, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Setelah berbicara dengan Faza, Andi mulai berubah. Ia berhenti melawan, mulai menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Nat mulai memikirkan tujuannya, mulai percaya, dan setelah beberapa minggu ia bangkit dari kursi dan melangkah. Itu sebuah keajaiban. Usaha potensi manusia mulai bina-bina, bekerja, mulai membantu orang, mulai memberikan kembali apa yang hilang. Harapan ini baru permulaan. Tapi Faza tahu mereka ada Zizalu yang bina. Tahu tujuan barunya adalah yang terpenting dalam hidupnya dan ia siap menjalaninya. Siap menolong orang-orang yang seperti dirinya pernah kehilangan. Di 10 tahun berlalu, pusat potensi manusia yang bermula dari proyek ambisius satu orang berubah menjadi jaringan internasional dengan cabang di seluruh dunia. Namun semua tetap memegang prinsip yang sama, tanpa kemewahan, tanpa jas putih, hanya iman dan tujuan. Orang datang bukan diobati, tetapi untuk belajar. Hidup Faza bukan lagi miliarder. Seorang filantropis yang mendedikasikan hidupnya untuk menolong sama, berjalan, berlari, tetapi sukacita terbesarnya adalah melihat orang lain yang dulu sama rapuhnya dengannya mengambil langkah pertama. Ia tidak hanya memberi mereka uang, memberi mereka harapan. Ia tidak hanya membantu mereka sembuh. Ia membantu mereka menemukan tujuan. Dewi tetap menjadi jiwa pusat itu tidak menerima zela atau penghargaan, hanya duduk di kantor. Sederhananya mendengarkan cerita orang, menjadi ibu dari sistem yang mengubah ribuan hidup, sisa makanan untuk hewan. Jalanan berubah menjadi program amal, bisa yang memberi makan dan merawat hewan di seluruh dunia. Bagian dari sistem yang tak pernah ia ubah, dan Aisyah tetap menjadi legenda. Dilihat di berbagai sudut dunia, lalu menghilang seperti bayangan. Mereka berkata, ia hadir di tempat seseorang kehilangan harapan, selalu sendirian dan selalu pergi. Begitu seseorang menemukan jalannya, ia hanyalah kunci yang membuka pintu. Faza sering duduk di teras rumah besar di Pondok Indah, Jakarta Selatan, memandang matahari terbenam. Bahagia, ia kehilangan segalanya, tetapi menemukan jauh lebih banyak, menemukan tujuan. Ia menemukan misi dan ia tahu jalannya baru saja dimulai. Karena iman hidup di hatinya, iman bahwa segala sesuatu punya sistem, dan jika mengikutinya seseorang selalu bisa menemukan jalan. Kami tidak hanya bercerita, kami mengingatkan bahwa setiap tindakan punya konsekuensi. Subscribe dan like jika kamu percaya akan hal ini, dan tuliskan di komentar apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi sang tokoh.